Ya mudah-mudahan hal-hal positif seperti ini nggak hanya sarkas-sarkas aja, banyak juga di dunia kerja sehingga menimbulkan suasana kerja yang cheerful. Jadi selain kita mencari rezeki di kantor, kita juga punya teman yang Oke, balik lagi teman-teman. Hari ini kita work life reaction lagi. Kita akan react beberapa video yang sudah saya siapkan. Tapi sebelum itu apa kabarnya teman-teman? Ya mudah-mudahan hari ini juga semuanya lancar. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Oke, kita akan mereact video dari YouTube dan TikTok. Tanpa basa-basi, ayo kita mulai dari video yang pertama. Video yang pertama ini dari channelnya Indomaret, Bombastic Side Eye dari Shift 2. Oke, let's go. Oke. Oh, ini yang Shift 1 balik, yang Shift 2 ditinggal. Kadang-kadang memang kayak gitu ya. Shift 2 kena malam jadi rada beban ya. Kalau yang Shift 1 enjoy aja kerjanya ya, kayak gitu kerja siang. Jadi yang di video tadi Shift 2 ngenyek yang Shift 1, Shift 1 ngenyek yang Shift 2. Oke, yang selanjutnya ini POV kerja di perusahaan game. Oke, let's go. Ya, sering main. Oke, iya keren-keren. Sering ada office turnamen. Oh gitu. Jago-jago kerja, banyak HP dan sering game testing. Wajib disiapin. Oke ya, itu memang sih kalau di perusahaan game ya, namanya di perusahaan game ya, membuat satu game itu buat create dunianya, create si karakternya itu nggak semudah yang kita bayangkan memang, sehingga memang untuk menumbuhkan ide-ide kreatif saya kira penting untuk kayak tadi sering turnamen, terus dibuat suasana yang cheerful di kantor dengan fasilitas-fasilitas menarik. Tapi bukan berarti tidak ada konsekuensinya menurutku ya. Konsekuensinya jelas di waktu kayaknya dikejar deadline, harus update dan sebagainya, dan juga sangat player base itu maksudnya ketika ada bug yang tidak disukai oleh pemain atau ada sesuatu itu secara waktu mungkin akan lebih sulit dikelola. Tapi ya balik lagi, sekali lagi yang buat nyaman di lokasi kerja itu kita sendiri. Jadi dimanapun kita kerja pasti ada tantangannya masing-masing, sehingga menurutku yang penting kitanya enjoy. Oke. Kita lanjut lagi ke video yang ketiga, masih dari YouTube. Ini judulnya ketika satu tim sama cowok yang act of service. Nih bahasa anak Jaksel ya, act of service artinya cowok-cowok yang suka melayani ya kelihatannya ya. Oke, let's go, kita cek. Oke. Iya. Oke. Tersipu-sipu mbaknya ya. Oke. Iya, biar gak kejeduk. Luar biasa sih. Iya sih. Ya kita lihat aja ekspresi mbaknya. Siapa sih yang nggak suka kayak gini sih, acts of service itu. Mudah-mudahan ya bukan karena mengharapkan sesuatu, tapi karena memang orangnya secara karakter ya baik, suka melayani, suka membantu dan sebagainya, sehingga tim kerjanya yang cewek mbak ini sangat merasa senang saya kira
Ya mudah-mudahan hal-hal positif seperti ini nggak hanya sarkas-sarkas aja, banyak juga di dunia kerja sehingga menimbulkan suasana kerja yang cheerful. Jadi selain kita mencari rezeki di kantor, kita juga punya teman yang baik, punya rekan komunikasi yang baik. Kadang-kadang kan kita tidak selalu soal kerja saja ya, di jam tidak bekerja kita berkomunikasi dan sebagainya, sehingga tercipta suasana kerja yang saling mendukung dan baik. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya, ini dari TikTok ya teman-teman. Ini menarik menurut saya bahasanya, dia akan support karyawan yang resign. Oke, let's go. Ini dari Mbak Di Onlybuyo, namanya nggak tahu tapi ya TikToknya ini saya follow nih. Oke, let's go. Sebagai HR aku malah excited kalau ada karyawan yang resign. Kebanyakan orang resign karena dia dapat offer yang lebih baik atau karena lingkungan. So kalau dia dapat offer yang lebih baik dan aku nggak bisa ngasih, kan rasanya nggak fair ya kalau aku memberhentikan dia atau stopping dia untuk menjadi sukses atau untuk menjadi lebih baik. Nah, katakan kita gitu ya, kemungkinan yang pertama itu dia menjadi less produktif atau produktivitasnya itu turun. Ya namanya juga manusia ya, kalau dia di tempat yang sama terus-terusan dengan rutinitas yang sama, itu productivity pasti turun. Kedua, kemungkinannya dia bisa jadi toxic untuk yang lain. Nah, gimana kalau dia resign karena lingkungan? Misalnya dia nggak cocok sama atasannya karena atasannya toxic. Kalau kayak gini, itu masalahnya terletak di banyak perusahaan itu nggak berani ngeluarin manajer. Jadi mereka kebanyakan membiarkan anak-anak di bawah itu resign satu-satu, or mereka pura-pura nggak tahu atau tutup mata, or mereka memang genuinely nggak tahu apa-apa. Yang selanjutnya, kalau dia resign karena lingkungan toxic yang dia create sendiri, well, thanks for saving the world. So, banyak perusahaan, kita nggak boleh egois. Kalau kita nggak bisa kasih yang lebih baik, biarkan dia pergi untuk sesuatu yang lebih baik. Toh, kalau dia berhasil, itu juga bagian dari kesuksesan kamu sebagai perusahaan. Dan kalau misalnya ada orang yang toxic, perusahaan jangan enggan untuk menghentikan orang tersebut for the sake of kenyamanan orang banyak. Iya, ini setuju banget sama Mbak Buyo ya. Beliau ini mungkin HR ya, dan punya pengalaman tinggi. Saya pernah punya pengalaman seperti yang di poin pertama beliau sebutkan. Saya pernah punya staff dulu izin resign karena ada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah mendapatkan karir yang lebih baik, dan saya cukup mendukung walaupun pada akhirnya kita harus struggle ya, karena dulu situ saya berharap dia bisa bekerja lama, tetapi ternyata baru sepertiga perjalanan sudah harus resign karena alasan yang secara pribadi bisa saya terima dan juga baik untuk si person itu ke depan. Sehingga betul lagi sebagai perusahaan atau sebagai atasan kita tidak boleh menahan orang ketika dia mau menjadi lebih baik. Tapi ya selalu ada negosiasi lah, pasti ada plus minus, positif negatif yang selalu bisa kita tawarkan. Jadi selama dia komunikasinya berjalan dengan baik, saya kira resign ataupun bertahan itu jadi punya pilihan sendiri-sendiri, ada positif ada negatifnya, kecuali kayak yang poin selanjutnya tadi ya toxic. Sebagai leader mudah-mudahan saya tidak menjadi leader yang toxic, dan sebagai bagian dari sistem ke depan saya berharap dimanapun di Indonesia ataupun di seluruh dunia tidak ada lagi orang yang toksik di lingkungan kerja, tetapi adanya adalah orang yang saling membangun satu sama lain. Mudah-mudahan ya teman-teman. Oke, let's go, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini dari Hilbram Dunan, beliau dulu host terkenal ya, sekarang kita lihat videonya. Kalau memimpin rapat harus punya ide. Oke. Jadi tahu apa yang mau disampaikan. Karena ada beberapa bos yang kalau mimpin rapat dia nggak punya ide. Jadi ngomongnya muter nggak jelas-jelas, nggak selesai-selesai. Ini yang bikin durasi panjang. Berikutnya harus ada durasi kalau mau meeting. 1 jam, ya 1 jam selesai. Jangan yang awal 1 jam, 3 jam nggak beres-beres. Harus punya durasi yang cepat dengan cara ada tujuan. Meetingnya mau buat apa? Buat meningkatkan sales, mau promosi barang, mau memberikan sosialisasi. Tujuannya jelas sehingga rapatnya bisa efektif karena ada idenya, nggak muter-muter dan punya tujuan.
Berarti sudah tepat, baru hebat. Technically bener sih apa yang disampaikan Pak Hilbram Dunar ini ya. Tapi secara realita di lapangan memang kadang-kadang even kita sudah punya ide ya, ide itu mungkin sesuatu yang kita prepare ya, bisa saja ide, bisa jadi bahan meeting yang sudah clear, terus juga tujuannya jelas meeting itu, terus juga ada durasi yang sudah kita sepakati. Tapi di pengalaman saya ya teman-teman, ada di kondisi-kondisi tertentu di mana meeting itu bisa berkembang ke arah yang secara durasi mungkin lebih lama, tetapi ada kondisi tertentu durasi yang lebih lama itu juga menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih baik. Artinya sekali lagi ini secara teknikal betul, tapi praktikal saya kira sangat menyesuaikan bagaimana kondisi di lapangan. Bukan berarti meeting lama itu jelek atau meeting cepat itu bagus, tapi ya meeting efektif itu kan bukan hanya soal panjang atau pendek ya, tetapi secara output bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dan bisa dijalankan oleh operasional masing-masing, bisa mengambil kebijakan yang tepat, bisa memberikan keputusan yang tepat, sehingga hasil meeting itu bisa dijalankan dengan optimal. Di meeting teman-teman, saya itu salah satu person yang banyak sekali berbicara, tapi betul itu tadi, sebelum saya berbicara itu semua yang akan saya bicarakan sudah saya prepare. Hanya memang di kondisi-kondisi tertentu ada di mana kondisi yang obrolannya, pembahasannya jadi melebar, karena ya kita tentu meeting itu tidak satu departemen tapi dari departemen lain, sehingga ada masukan dan sebagainya. Poinnya adalah apa yang terpenting menurutku adalah outputnya bisa dijalankan bersama dan hasilnya itu punya kualitas yang baik. Oke, kita lanjut lagi ke video yang terakhir. Ini terkait hukum ya teman-teman. Ini penting juga untuk kita para karyawan tahu. Oke, karyawan gak boleh dikontrak selamanya, itu note di awalnya. Ayo kita tonton bareng-bareng. Karyawan itu nggak boleh selamanya dikontrak. Buat kamu yang bekerja di suatu perusahaan, kamu udah tahu belum perjanjian kerja kamu apa? Atau main tanda tangan aja nih pas disodorin perjanjian kerja, atau malah nggak tanda tangan sama sekali? Sini gue bantu jelasin ya. Jadi pada dasarnya perjanjian kerja itu dibagi dua ya, ada PKWT dan PKWTT. Biar mudah dipahami, kita pakai istilah yang gampang aja ya. Jadi PKWT itu untuk karyawan kontrak dan PKWTT itu untuk karyawan permanen atau karyawan tetap ya. Buat perjanjian kerja dengan karyawan kontrak, cara membedakannya itu mudah. Di perjanjian kerjanya terdapat jangka waktu selesainya pekerjaan. Jangka waktu perjanjiannya dari awal mulai kontrak sampai dengan perpanjangannya itu maksimal hanya 5 tahun ya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 8 PP 35 tahun 2021 nih. Untuk karyawan kontrak itu minimal kontrak kerjanya 1 bulan ya. Dan perpanjangannya bebas nih sampai dengan maksimal 5 tahun tadi. Karyawan kontrak ini diperuntukkan untuk pekerjaan yang sifatnya bukan terus-menerus ya, atau hanya sementara aja. Kalau udah 5 tahun gimana? Nah, kalau udah 5 tahun, perusahaan wajib menetapkan kamu sebagai karyawan tetap atau permanen. Atau memang sudah nggak dilanjut lagi nih perjanjian kerjanya. Kemudian setiap kontrak yang telah habis masa berlakunya, maka karyawan wajib mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Nah, sekarang udah tahu kan bedanya PKWT sama PKWTT itu apa? Untuk PKWTT kita bahas di next video ya. Menurut kamu gimana? Kamu pernah punya pengalaman sebagai karyawan kontrak atau enggak nih? Terus ketika kontrak kamu habis, kamu dapat kompensasi atau enggak? Share di kolom komen ya. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan share video ini ya. Gue Anas Satria, yuk kita diskusi bareng. Iya, sebelum kita lihat komennya ya teman-teman, yang pertama saya dapat insight baru nih. Kalau dulu saya sepengetahuan saya itu yang setelah 3 tahun berturut-turut di kontrak itu harus ditetapkan. Cuma di sini berdasarkan peraturan yang tahun 2021 tadi durasinya 5 tahun. Setelah 5 tahun wajib ditetapkan. Itu insight baru menurut saya. Dan terkait kompensasi saya kira sudah dijalankan ya, ketika masa kontraknya berakhir ada kompensasinya. Oke, kita coba lihat dulu komentarnya. Ini yang pertama dari Syarif Hidayatullah.
tapi perusahaan nggak ngeluarin PKWT atau PKWT sama sekali bang. Jawabannya perusahaan apa nih bang? Ini perusahaan nggak ngeluarin PKWT. Kalau di tempatku jelas ya teman-teman, ada PKWT dan ada PKWTT. Ini sudah sangat familiar menurutku di perusahaanku ya. Selanjutnya dari Ramsi, dan nyatanya perusahaan mending cari tenaga baru daripada mempermainkan karyawan lama. Nggak selalu sih ya, ini nggak selalu. Artinya dalam kondisi tertentu, ketika memang secara kualitas pekerjaan ya, saya kira kita sebagai leader itu akan merekomendasikan untuk dipermanenkan ya, tinggal tergantung bagaimana kinerja dan sebagainya. Oke, sekarang itu musimnya outsourcing seumur hidup. Oke, ini dijawab oleh Mas Anasnya, perusahaan outsourcing tetap wajib bayar kompensasi. Tempat gua PKWT cuma 3 bulan. Ya, kalau besaran kompensasi setelah 5 tahun berapa kak? 5 bulan upah, benar ya. Ini menarik sih, ini pengetahuan tentang hukum juga. Kadang-kadang kita perlu tahu, ini saya mau follow juga, sehingga kita juga sebagai karyawan sadar hukum ya, sehingga tidak terjadi misunderstanding. Tapi balik lagi, kalau di tempatku kita sudah familiar sekali dengan PKWT dan PKWTT. Hanya saja ada hal yang baru tadi, yang 5 tahun saya baru update ini. Mudah-mudahan ke depan juga kita bisa lebih update tentang informasi-informasi ini. Oke, ada 6 video ya tadi teman-teman, menarik mulai dari hukum, terus rapat yang efektif, terus terkait dengan resign, terus SIP 2, SIP 1 ya, terus act of service dan sebagainya. Menarik saya kira. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya, mudah-mudahan senang dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi insight menarik. Sekali lagi jangan lupa follow IG-nya Pak Nanda _EA, follow juga TikTok pak.nanda.ea, dan jangan lupa juga follow, like, dan komen di channel YouTube-nya Pak Nanda. Itu aja konten kita kali ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman yang sudah mau nonton sampai akhir. Bye.